Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Aku sangat takut Nando. Ferin menyerangku tadi. Ucap Rizka, sepertinya dia ingin mencari perhatian dari pria itu. Nando mengusap kepala Rizka dan mencoba menenangkannya. Dia juga terkejut, karena Ferin berani melawan dan kasar pada Rizka. Sudahlah, makanya kamu harus hati-hati sama wanita tidak waras itu. Aku yakin pasti sebentar lagi dia gila. Ucap Nando dengan nada kesal. Mendengar ucapannya, Rizka hanya tersenyum dan semakin memeluk tubuh Nando dengan erat. Oh jadi ternyata kalian berdua mempunyai hubungan lebih dari teman. Pantas saja ya kalian bersekongkol. Tapi sayang, aku tidak takut pada kalian berdua. Ucap Ferin sambil tertawa pelan. Nando dan Rizka saling pandang. Mereka juga melepaskan pelukannya. Apa kamu sudah tidak waras, Ferin? Jika kamu membunuh Rizka, maka kamu akan dijebloskan ke dalam penjara. Ancam Nando. Rizka hanya mengangguk. Dia setuju dengan ucapan Nando. Aku tidak takut lagi. Bahkan aku tidak takut mati sekarang. Kalian yang akan dijebloskan ke dalam penjara. Aku yakin itu. Ucap Ferin dengan tegas. Nando menarik napas kasar. Dia beranjak dari ranjang dan kembali mendekat ke arah Ferin. Melihat hal itu Rizka hanya tersenyum ketus. Dia berharap Nando akan menyakiti Ferin sampai wanita itu kapok. Kamu semakin menyebalkan, Ferin. Kamu tidak mau berubah. Itu artinya kamu tidak ingin bebas dari sini. Ucap Nando menegaskan. Bukannya takut dengan ancamannya, Ferin malah tertawa seakan-akan meledek ucapan Nando. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, Nando. Aku hanya menunggu waktu saja. Siapa yang akan mat aku? Atau kalian berdua? Ferin bicara sambil menyeringai. Nando dan Rizka kembali saling pandang. Mereka yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres pada Ferin. Dia sudah gila, Du. Aku yakin dia sudah kehilangan akal sehatnya. Timpal Rizka. Dia masih trauma, karena tadi Ferin mencekik lehernya. Ya memang aku sudah gila. Kamu yang membuatku gila, Rizka. Kamu berani menjual tubuhku pada pria-pria hidung belang. Ceritanya kamu dendam padaku. Dasar bodoh. Aku tidak akan pernah takut padamu. Ucap Ferin dengan nada tinggi. Plak. Tanpa diduga, Nando langsung menampar pipi Ferin dengan kencang. Rizka terkejut sampai membelalak mata, berbeda dengan Ferin. Dia malah tersenyum dan seperti tidak merasakan apapun. Seharusnya kamu sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan. Apa kamu tidak ada niatan untuk meminta maaf pada kakakmu? Pada orang-orang yang sudah kamu sakiti? Kamu jahat, Ferin. Ucap Nando sambil menahan rasa sesak di dalam dadanya. Ferin langsung tertawa kencang saat mendengar ucapan Nando. Dia juga memasang raut wajah yang marah saat mendengar kata kakaknya. Tahu apa kamu tentangku dan kakaknya? Dan asal kamu tahu, dia bukan saudari kandungku. Jangan ikut campur, Nando. Ucap Ferin dengan tegas. Nando yang sudah habis kesabarannya, dia langsung menghajar Ferin dengan penuh amarah. Rasakan ini. Kamu memang sudah tidak waras. Teriak Nando, dia terus memukul tubuh Ferin. Namun yang membuat mereka terkejut, Ferin sama sekali tidak ada kapok-kapoknya. Dia malah tertawa seakan-akan menikmati pukulan setiap pukulan yang dilayangkan oleh Nando. Nando, berhenti! Ucap Rizka. Mendengar ucapannya, Nando langsung menuruti ucapan Rizka. Dia berhenti memukul Ferin dan menjauh dari wanita itu. Dia sudah tidak waras. Kamu jangan membuang-buang waktu seperti itu. Ucap Rizka. Nando terus melihat ke arah Ferin, karena ternyata ucapan Rizka memang benar adanya. Sekarang Ferin malah tertawa tidak jelas. Kenapa kamu berhenti memukulku? Ayo teruskan, Nando. Aku sangat menikmatinya. Ferin bicara sambil tertawa. Nando dan Rizka semakin tidak mengerti dengan perubahan sikap Ferin. Mereka masih bingung dan merasa heran. Tunggu dulu, Nando.
Kamu jangan terkecoh dengan tipu daya wanita itu. Dia hanya ingin menipu kita saja. Aku saja tadi terpedaya dengan sikapnya. Hati-hati Nando, ucap Rizka menduga. Ferin menoleh ke arah Rizka dan menatapnya dengan tajam. Diam kamu Rizka. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan padaku? Apa kamu ingin mati tanganku? Kenapa kamu berani ikut campur ke dalam urusanku? Kenapa? Tanya Ferin dengan penuh amarah. Rizka menarik napas panjang. Entah kenapa dia merasa ngeri melihat tatapan Ferin. Kamu yang diam Ferin. Aku yang menyuruh Rizka untuk membuatmu menderita. Kenapa? Apa kamu tidak terima dan akan marah? Percuma kamu marah dan tidak terima. Karena aku sudah tidak peduli padamu Ferin. Kamu pantas mendapatkan karmanya, ucap Nando dengan tegas. Ferin semakin murka mendengar ucapan Nando. Dia mengepalkan tangannya. Ingin sekali Ferin menyerang mereka berdua. Namun apa daya dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena kaki dan tangannya terikat. Kamu memang keras kepala Ferin. Kenapa kamu tidak mau berubah? Sadar, kamu sudah melakukan kesalahan yang besar. Apa kamu tidak mau hidup dengan tenang Ucap Rizka ikut menimpali. Wanita murahan sepertimu tidak pantas menasehatiku Rizka. Kamu juga kotor. Diam saja jangan ikut bicara. Bentak Ferin. Seketika Rizka langsung terdiam. Dia merasa kesal dengan jawaban yang keluar dari mulut Ferin. Itu terserah kamu saja Ferin. Kamu memang sudah tidak waras. Jika kamu masih waras, seharusnya kamu sadar dan meminta maaf pada orang-orang yang sudah kamu sakiti. Tapi ini malah semakin menyebalkan. Kamu pikir hidupmu akan tenang begitu? Tidak Ferin, ucap Nando kesal. Dia hanya ingin Ferin menyesali semuanya dan merasakan penderitaan yang dia alami. Tapi ternyata Ferin malah semakin menjengkelkan. Aku tidak peduli lagi dengan kehidupanku. Jika perlu bunuh saja aku. Kenapa kalian malah membiarkanku hidup? Cepat habisi aku, tantang Ferin. Rizka menoleh ke arah Nando. Dia mengisyaratkan agar pria itu menjauh dari Ferin. Tanpa menunggu lama, Nando berdiri dan kembali duduk di tepi ranjang. Nando, mungkin dia hanya ingin mengecoh kita. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu dayanya. Hati-hati, ucap Rizka. Nando menarik napas kasar. Dia mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Jika kedua orang tuaku tahu aku menderita seperti ini, pasti mereka akan langsung memanggil polisi dan akan menangkap kalian berdua. Dan kakaknya, meskipun dia membenciku, tetap saja dia begitu menyayangiku. Lihat saja nanti, ucap Ferin sambil tersenyum puas. Dia sudah membayangkan jika keluarganya akan menyelamatkannya. Nando tersenyum ketus. Entah kenapa dia ragu dengan apa yang dikatakan oleh Ferin. Karena dia sudah tahu, Ferin dan Anya bukan saudari kandung. Semoga berhasil Ferin. Tapi awas, jangan sampai kamu kecewa ya, ucap Nando sambil tersenyum. Ferin mengerutkan dahinya. Dia marah karena Nando malah meragukan ucapannya. Tidak terasa malam pun tiba. Anya dan Dedi sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton TV. Mereka akan berusaha melupakan masalah yang terjadi. Oh iya nak, rumah kita akan segera terjual. Bapak akan memberikan semua uangnya padamu, ucap Dedi sambil tersenyum. Begini saja Pak, uang itu akan kusimpan dengan baik. Jika nanti Bapak memerlukannya, pasti uang itu ada. Bapak tinggal di sini saja, ucap Anya. Sebenarnya Anya merasa kasihan pada bapaknya, karena selama ini semua uang milik Dedi habis dikuras oleh Yani dan Ferin. Bapak merasa malu padamu nak. Seharusnya kamu mendapatkan segalanya dari Bapak. Tapi ternyata Bapak memang bodoh. Bapak terus saja termakan oleh ucapan Yani dan Ferin. Dedi bicara sambil menundukkan kepalanya. Anya menghela napas panjang. Dia sama sekali tidak marah akan hal itu.
Anya bahagia karena sekarang Dedi bisa terlepas dari mereka berdua. Pak, sudahlah, jangan membahas yang sudah-sudah. Sekarang kita mulai dari nol lagi ya. Aku tidak marah. Aku senang karena kita bisa terlepas dari mereka, ucap Anya sambil memegang tangan bapaknya. Tidak terasa air mata Dedi menetes begitu saja di pipi. Dia menyesal karena selama ini sudah termakan oleh ucapan ibu dan anak itu. Lebih baik sekarang bapak istirahat saja. Jangan memikirkan hal yang tidak penting, ucap Anya. Tanpa basa-basi lagi, Dedi langsung menuruti ucapan anaknya. Dia beranjak dari sofa dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Setelah melihat kepergian bapaknya, Anya hanya tersenyum bahagia. Dia tidak pernah marah ataupun kecewa pada Dedi, karena yang dia tahu, sedari kecil Dedilah yang mengurus Anya dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena Bapak sudah mau merawatku dengan baik, gumam Anya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba saja terdengar ada suara ketukan pintu dari luar rumahnya. Siapa malam-malam begini? Gumam Anya. Tanpa menunggu lama, dia beranjak dari sofa dan berjalan menuju ke arah pintu utama. Sesampainya di sana, sebelum membuka pintunya, Anya terlebih dahulu melihat dari kaca jendela. Siapa orang yang berkunjung malam-malam begini ke rumahnya? Bu Yani. Kenapa dia berani datang ke rumahku lagi? Apa dia tidak malu? Gumam Anya dalam hati. Ternyata itu adalah Yani. Dengan keadaan yang sangat berantakan, dia datang ke rumah Anya. Aku yakin pasti dia tidak akan mau pergi. Aku harus mengusirnya, ucap Anya kesal. Lalu dia memutar kunci dan membuka pintunya dengan lebar. Anya, akhirnya kamu mau membuka pintunya. Aku benar-benar lelah, ucap Yani. Dia nyelonong masuk ke dalam rumah Anya. Anya akan berusaha tenang dulu. Dia akan membiarkan Yani masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam, dia akan membuat Yani kena mental. Setelah itu, Anya menutup pintunya kembali dan menyusul Yani ke dalam. Saat Yani akan pergi ke kamar Dedi, dengan sigap Anya langsung menahannya. Mau apa kamu ke kamar bapakku? Tanya Anya kesal. Yani menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah Anya. Kenapa masih tanya juga? Aku mau istirahatlah. Memangnya kenapa? Dia masih suamiku kan? Jawab Yani sambil tersenyum ketus. Tentu saja Anya tidak terima akan hal itu. Dia mendekat ke arah Yani dan menatapnya dengan tajam. Dasar tidak tahu malu. Kenapa kamu berani datang ke rumahku lagi? Lagian bapakku sudah tidak sudi hidup bersama denganmu lagi, ucap Anya menegaskan. Bukannya malu dan sadar, Yani malah tertawa pelan seakan-akan meledek Anya. Kamu pikir bapakmu akan bisa hidup tanpaku? Dia sangat mencintaiku, Anya. Makanya jadi anak jangan ikut campur, ucap Yani sambil tertawa pelan. Anya mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Pergilah dari sini. Jangan sampai kamu memancing amarahku, ucap Anya dengan tegas. Tidak, Anya. Kenapa kamu malah mengusir ibumu ini? Ingat satu hal. Aku dan bapakmu tidak akan pernah berpisah, ucap Yani sambil tersenyum. Dia merasa yakin jika Dedi akan menerimanya lagi. Yani juga berharap Dedi bisa menuruti ucapannya lagi nantinya. Kamu bukan ibuku. Kamu dan anakmu itu sudah menguras habis uang milik bapakku. Pergi kamu dari sini, ucap Anya sambil mengepalkan tangannya. Anya, memangnya kenapa? Aku dan Ferin adalah keluarga kalian juga kan? Kenapa kamu malah membahas soal uang? Aneh kamu, ucap Yani kesal. Karena sudah muak dan kesal dengan sikapnya, Anya langsung menjambar rambut Yani dengan kencang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, bentak Yani. Susut, jangan berteriak, atau kamu akan menyesal. Anya bicara sambil menyeringai. Mendengar hal itu, mau tidak mau Yani akan bungkam demi keselamatannya. Kini dadanya mulai memburu
karena melihat sikap Anya yang berani melawannya. Duduk, titah Anya sambil melepaskan jambakannya. Dengan raut wajah yang kesal, Yani menurut saja. Dia langsung duduk di sofa. Anya, kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Seharusnya kamu menghormatiku, ucap Yani. Anya langsung tertawa saat mendengar ucapan Yani. Dia benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikirnya. Menghormatimu? Untuk apa? Kamu hanya seorang ibu tiri yang kejam. Kamu menghasut bapakku. Kamu pilih kasih. Lalu untuk apa aku menghargaimu, Bu Yani? Apa kamu tidak malu? Tanya Anya. Mendengar ucapannya, Yani menarik napas kasar. Dia akan berusaha untuk bisa membujuk Anya lagi. Iya, aku tahu pasti kamu sangat marah dan kecewakan padaku. Sudahlah Anya, kamu adalah anakku juga. Maaf jika kamu tersinggung dengan ucapanku, ucap Yani. Dia berusaha membujuk Anya. Anya mengernyitkan dahinya. Dia sudah tahu jika Yani akan berusaha untuk membujuknya lagi. Kenapa kamu kembali ke sini? Bukankah kamu ingin mencari keberadaan anakmu itu? Di mana dia? Tanya Anya sambil tersenyum ketus. Aku belum menemukan keberadaannya. Besok saja aku mencarinya. Sekarang aku mau istirahat dulu. Besok kamu temani ibu ya, untuk mencari keadaan adikmu, ucap Yani. Setelah apa yang sudah dia lakukan, dengan entengnya Yani bicara seperti itu. Saat Yani hendak beranjak dan akan pergi ke kamar Dedi, dengan penuh amarah Anya langsung mendorong tubuhnya. Apa yang kamu lakukan, Anya? Apa kamu belum paham juga dengan apa yang aku katakan? Apa kamu tidak kasihan padaku dan adikmu? Sampai sekarang Ferin belum juga ditemukan. Tidak punya hati kamu, Anya, ucap Yani dengan nada kesal. Diam kamu. Dasar tidak tahu malu. Kamu memang orang yang keras kepala dan sangat menyebalkan. Kamu pikir aku bisa dibodohi begitu? Sepertinya kamu ingin bermain-main denganku. Anya bicara sambil tersenyum puas. Yani menelan air ludahnya. Sebenarnya dia takut pada Anya. Tapi karena dia tidak punya tempat tinggal, dia berani datang ke rumahnya lagi.